Halo, ketemu lagi dengan gue Ari. Thank you masih terus untuk nonton video ini. Di video kali ini kita mau sharing tentang item-item apa aja sih yang harus dibawa oleh istri ketika akan melahirkan pertama kali di rumah sakit. Kita cek listnya satu-satu. Yuk. Oke, ini dia item pertama yang harus dibawa oleh istri atau yang kita sebagai suami membawakan untuk istri ataupun untuk anak buat nanti preparation ketika melahirkan di rumah sakit. Apapun itu terlepas daripada baik mau sesar ataupun normal, ini kurang lebih item-item yang generalnya. Nanti untuk lebih detailnya teman-teman mungkin bisa googling, bisa cari tahu sendiri atau menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari istri ataupun dari anak. Terus juga kalau memang teman-teman ada punya item tertentu yang teman-teman nyaman, please welcome, itu juga bisa dibawa. Nah, ini beberapa list yang gua susun berdasarkan pengalaman gua dan istri ketika kemarin melahirkan anak pertama kita. Yang pertama yang perlu dibawa itu adalah namanya smartphone sama charger. Otomatis kuotanya harus pasti ada dong. Nah, ini hal yang common banget, hal yang umum banget. Sekarang semuanya kan serba pakai smartphone, kita mau foto pakai smartphone, kita mau payment pakai smartphone, dan juga chatting, komunikasi dan sebagainya pakai smartphone. Jadi ini adalah item wajib yang jadi list pertama yang harus teman-teman bawa ketika istri ke rumah sakit. Walaupun nanti ketika tindakan melahirkan, itu memang tidak membawa smartphone, itu bisa dititipkan ke suami yang pegang, atau ada beberapa suster yang welcome untuk pegang handphone dan mendokumentasikan ketika dalam proses persalinan di dalam atau ketika nanti pas melahirkan ada sesi fotonya gitu. Nah, item berikutnya yang harus dibawa ada namanya breast pad. Terus kemudian juga ada baju ganti untuk istri. Hitung-hitungannya minimal paling nggak siapin aja 3 hari di rumah sakit. Nah, plus baju untuk pulang. Nah, kalau pengalaman kami kemarin, karena istri semingguan di rumah sakit, dan kebetulan di rumah sakit juga memang ada baju yang disiapin untuk pasien atau untuk ibu. Jadi, gue waktu itu cuma bawa baju untuk pulangnya aja. Jadi, baju yang cukup bagus lah untuk pulang, kan ada foto dan sebagainya, ada ketemu orang. Tapi ketika selama treatment, selama perawatan di rumah sakit, memang menggunakan baju dari rumah sakitnya aja. Terus kemudian ada bra menyusui, itu perlu dibawa untuk preparation. Alat mandi udah pasti dibawa, beberapa rumah sakit menyiapkan, beberapa rumah sakit juga menyiapkan fasilitas kayak krim bath buat ibunya, terus juga kayak keramas dan sebagainya. Jadi cek aja ke rumah sakitnya, kalau memang butuh dibawa alat mandi silahkan bawa aja. Parfum otomatis istri itu pengen selalu wangi gitu kan, jadi siapin aja dan bawakan parfum. Karena saat ini lagi masa pandemi, gue menyarankan masker untuk tetap dibawa. Walaupun waktu itu pas kami istri melahirkan anak yang pertama, itu kan nggak masa pandemi, tetap gue siapin masker, gue pakai masker juga karena kan ada bayi lahir di sana ya udah better sih pakai masker. Terus ada namanya gurita. Nah, gurita itu tuh kayak kemben atau apapun itu yang dipasang di perut ya. Jadi itu buat ya katanya biar perutnya lebih rata, biar nggak kendor dan sebagainya. Nah, itu dibawa aja buat istri. Kapan penggunaannya bergantung kepada dokter. Kalau sesar kan ada jahitan dan sebagainya, boleh apa enggak itu dibawa, disiapin aja. Terus juga kamera, walaupun ada handphone, tapi kalau memang teman-teman mau mendokumentasikan dengan lebih spesifik, lebih detail, lebih terkonsep, itu silahkan dibawa. Nah, kami waktu itu terkendala karena rumah sakit tidak mengizinkan untuk membawa kamera dan tidak mengizinkan untuk mendokumentasikan apapun selama berada dalam lingkungan rumah sakit. Jadi otomatis gue bawa, tapi nggak bisa dipakai karena tidak diizinkan. Nah, menggunakan handphone itu pun mesti izin, dan itu pun hanya ketika proses selesai pasca persalinan di ruang bersalin. After itu masuk lagi kemana-mana udah nggak boleh. Udah pasti next item berikutnya dompet, uang,
dokumen pribadi itu perlu dibawa, kayak KTP, kartu asuransi itu perlu dibawa, baik punya suami ataupun punya istri. Terus kemudian baju untuk anak, kan anaknya dilahirkan nih, itu karena ini anak pakai baju dong, masih dibiarin nggak pakai baju gitu kan. Nah itu siapin paling nggak 3-4 setel, kan nggak tahu kebutuhannya di rumah sakit berapa lama dan juga sehari berapa kali ganti. Nah itemnya apa aja sih untuk baju anak? Yang gue susun tuh kayak topi, sarung tangan, terus bajunya sendiri, celananya, ada kaos kaki ataupun mungkin sarung kalau ada sarung tangan ada yang satu set sarung tangan yang buat tangannya, ada yang buat kakinya juga. Terus popok bayi itu perlu dibawa. Nah beberapa rumah sakit menyediakan untuk popoknya juga, tapi make sure dibawa aja untuk cadangan, atau memang paketannya cuma terbatas dari rumah sakit, habis itu suruh beli ya kita udah ready. Nextnya perlu juga untuk baby bawa bedong, bawa juga selimut. Bedong itu tuh buat membalut, jadi pakai baju tetap dibalut pakai kain, kemudian ada selimut lagi gitu. Terus baju pulang untuk baby, nah ini juga perlu dibawa. Nah kebiasaan biasanya ya kalau udah lihat dari teman, keluarga ataupun gue ngalamin sendiri, pas lagi pulang si baby ini akan sedikit didandanin lah, kalau bahasanya gue tuh kayak digunakan baju yang lebih baik, bedong yang lebih bagus, juga selimut yang lebih proper, lebih baik, karena kan ada foto lah mungkin nyampe rumah tuh biar dilihat keluarga segala macam tuh lucu aja gitu. Nah itu kembali ke masing-masing parents. Terus juga bawa segala macam minyak buat bayi. Nah minyaknya apa aja, make sure tanyakan ke istrinya masing-masing, karena istri masing-masing kan lebih ngerti. Gua sampai sekarang gue juga bingung minyaknya apa aja, ada minyak telon lah, apa bedak lah gitu kan, nanti akhirnya bedaknya nggak kepake karena takut akhirnya kesedot bedak kayak gitu-gitu. Jadi segala macam kayak gitu dibawa aja, penggunaannya melihat situasi dan kondisi dan anaknya gimana. Terus juga perlengkapan personal yang untuk terkait dengan kenyamanan, bantal lah, boneka lah, buku lah, alat musik lah, ataupun mungkin hal-hal personal lainnya yang membuat istri nyaman, merasa juga enak, ya udah dibawa aja. Terus juga bawa juga kartu kredit. Nah kartu kreditnya hal yang penting-penting enggak ya. Nah ini buat backup aja kalau memang akhirnya ternyata ada tindakan-tindakan yang di luar prediksi, ataupun mungkin biaya-biaya di luar dari prediksi yang kita tidak ready cash-nya. Nah mungkin bisa menggunakan kartu kredit, tapi make sure juga bahwa limitnya optimal. Dan artinya kalau memang ada tunggakan dan sebagainya sebelum hari H kelahiran sebaiknya diberesin dan biarkan jadi optimum bisa digunakan. Nah kemudian juga hal lainnya di luar daripada list-list yang tadi gue sebut, ini lebih ke jatuhnya experience-nya kita. Yang pertama di luar daripada semua yang gue sebutkan, yang pertama adalah sulam alis buat istri. Nah ini hal yang lucu sih, tadi dari pengalaman gue, ini hal yang baik dan menyenangkan buat istri. Ketika melahirkan kan nggak ada make up dong. Biasanya istri kan pengennya tampil optimal, cantik, fresh gitu kan. Minimal yang dia pengen showing alisnya gitu. Nah, saran buat teman-teman para suami nih, mungkin sebelum waktunya melahirkan, jadi mungkin di trimester pertama atau trimester kedua, mungkin bisa kasih gift kepada istri. Bentuknya itu adalah mungkin treatment, misalnya sulam alis misalkan, kalau yang istrinya memang suka dan terima dan mau juga untuk hal ini. Nah itu sebagai gift aja. Jadi ketika ataupun istri udah inisiatif, ya udahlah lu bayarin aja lah as a gift gitu kan. Jadi nanti supaya istri juga senang ketika lagi pengambilan gambar, juga nggak perlu repot lagi make up ataupun beresin alis, dia udah punya alis lah ketika pas lagi pemotretan untuk bayinya pas lagi pasca melahirkan. Terus yang terakhir yang sangat-sangat penting yaitu yang namanya nama anak. Mungkin teman-teman ada yang udah siapin ya. Kalau dari pengalaman gua, ini istri masuk rumah sakit, nama anak belum siap, belum ada. Hari kesekian, jadi istri kan kurang lebih semingguan di rumah sakit. Hari keberapa gitu ya, last minute ketika harus sign
dan harus memasukkan data di form nama anaknya siapa sebelum tindakan, itu baru kita nyari itu, baru kita ngotak-atik lagi. Jadi udah sempat beberapa alternatif, udah sempat find out, tapi belum ketok palu, belum final, dan kita masuk ngotak-atik tuh di situ. Jadi nama anak itu sebaiknya dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Nah, itu aja item-item list yang gua susun, apa aja yang perlu dipersiapkan untuk dibawa menuju ke rumah sakit atau mempersiapkan kelahiran anak pertama. Thank you, sampai jumpa di video berikut. Semoga hal ini bisa membantu. Kalau ada list item lainnya yang gue ketinggalan yang mungkin teman-teman tahu, silahkan diinformasikan di bagian komen, ataupun mungkin bisa mengkomentari ataupun menambahkan hal-hal lainnya. Please welcome, thank you, bye.